warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salma Khairia Putri, dengan NIM 20002-107. Saya berasal dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembangun citra dalam sebuah lembaga. Terkait dengan citra, ini ada kaitannya dengan citra lembaga, manifestasinya akan sama ketika Anda bisa melihat citra dalam konteks personal yang Anda bawakan ke diri Anda atau kita. Maka, layak sebenarnya itulah yang berlaku pada sebuah lembaga, pada sebuah organisasi atau perusahaan. Sebesar apapun, kita coba lihat kamus besar bahasa Indonesia. Istilah citra adalah gambaran-gambaran tentang sikap mental atau ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi atau kepribadian. Maka pada akhirnya yang namanya citra itu menjadi sebuah kepribadian atau personality yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitarnya dan kepada publiknya. Kalau lembaga atau organisasi berarti kepada publiknya, apakah itu publik internal atau eksternal. Jadi sedikit saja satu kesalahan, kadang-kadang image itu yang akan dibawa oleh orang lain atau publik tentang seberapa hebat atau seberapa bermasalahnya lembaga Anda, atau seberapa hebat atau seberapa gagalnya Anda sebagai pribadi di mata orang lain. Kadang-kadang istilahnya melakukan sesuatu, berbuat, harus berpikir dan harus didesain sedemikian rupa. Bahkan mengucapkan dan mengatakan sesuatu kadang-kadang perlu ratusan kali untuk dikoreksi supaya tidak salah mengucapkan, tidak salah tingkah, tidak salah berbuat. Karena kesalahan itu dalam tanda kutip dianggap oleh publik kita, oleh orang-orang di sekitar kita sebagai sebuah gambaran tentang diri kita. Nah, istilah citra dalam 3 konsep, yaitu penilaian, anggapan atau pendapat, dan juga gambaran. Dalam sesuatu, kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kita tidak bisa menyalahkan publik kita, karena penilaian, gambaran, dan persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang kita atau tentang perusahaan kita atau tentang lembaga kita itu muncul akibat dari apa yang disampaikan, apakah itu sadar atau tidak sadar. Karena yang namanya komunikasi itu jauh lebih banyak dipercayai adalah non-verbalnya ketimbang verbal. Dilakukan dengan gerak-gerik yang kita buat, juga indikasi komunikasi yang dianggap orang lain. Dan itu akan menjadi sebuah penilaian, bahkan yang parahnya itu menjadi sebuah kesimpulan dan gambaran tentang siapa kita. Karena istilah image bisa dianggap sebagai picture of mind. Jadi itu akan menjadi cerminan dalam pikiran orang lain, akan menjadi gambaran pantulan. Nah, karena kesalahan persepsi, misalnya saya mengatakan sesuatu kepada orang yang lebih tua, itu ada etika moralnya, ada sopan santunnya. Ketika saya menyampaikan dengan gaya, saya kadang-kadang ditangkap, padahal maksudnya bukan begitu, tapi dianggap tidak sopan oleh orang lebih tua hanya karena tidak tahu berbicara kepada siapa. Kita anggap sama berbicara ke teman yang sama besar, kepada orang yang lebih tua, yang pada akhirnya jadi penilaian dan parahnya persepsi yang muncul di lawan bicara kita tadi itu dipublish ke orang lain. Maka public relation atau PR punya tugas yang sangat berat untuk menciptakan, memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaan itu. Jadi, bisa kita simpulkan, citra artinya penilaian, citra artinya gambaran,
Dan citra artinya sebuah anggapan atau pendapat atau pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan. Orang yang menilai, beranggapan, dan menggambarkan itu adalah publiknya kita. Kalau sebagai pribadi, orang-orang berpikir di sekitar kita, siapapun yang bisa melihat dan merasakan langsung tentang kita, maka mereka punya hak untuk menilai. Kalau perusahaan atau lembaga, itu akan jauh lebih luas. Artinya, yang menilai pada akhirnya adalah ke publik kita, publik internal atau publik eksternal. Jadi kinerja dari PR-nya organisasi adalah berbagai kondisi, berbagai report dan penilaian publik itu menjadi data utama untuk ditarik ke lembaga bagaimana memperbaiki mutu dan kualitas itu bisa dilemparkan kembali bahwa ternyata lembaga tidak seburuk itu. Melalui proses perbaikan demi perbaikan, citra itu sebenarnya bisa dibenahi dan diperbaiki meskipun butuh waktu yang jauh lebih panjang daripada membangunnya. Ada beberapa komponen-komponen dari citra yang kita simpulkan tadi, yaitu yang pertama realitas. Realitas artinya adalah empir, sesuatu yang nyata, yang sebenarnya. Jadi tidak dibuat-buat. Jadi makna pertama dari komponen citra itu, usahakan bahwa segala sesuatu yang kita munculkan itu, apakah itu lembaga yang menghasilkan produk atau lembaga yang menghasilkan jasa, seperti perguruan tinggi. Kalau ingin mengindikasikan bahwa lulusan kita adalah manusia-manusia yang punya kualitas satu, qualified secara mental, personal, secara akademik, dan kemampuan berinteraksi, maka buktikan. Jadi jangan hanya menjual janji, tapi bukti, karena ketika lulus industri akan langsung menjejal apa yang Anda sampaikan tadi. Citra itu terbangun akibat stimulus yang kita berikan dan sifatnya adalah realitas atau kebenaran. Yang kedua tadi komponen citra tadi yaitu ideal. Jadi yang ideal itu kalau lulusan yang diharapkan misalnya di perguruan tinggi, lulusan yang diharapkan oleh industri adalah lulusan yang tipikal A, maka seharusnya sesuatu yang ideal yang ingin kita capai itu adalah yang A, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kategori sesuai dengan harapan dari industri tadi. Karena komponen yang terbentuk dari citra yang sudah melekat di pikiran mereka, misalnya sekolah sebagai lembaga LPTK, berarti salah satu tempat atau industri yang menampung lulusan kita adalah sekolah. Sekolah yang punya persepsi tentang lembaga kita bahwa tuntutan ideal yang diharapkan adalah anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, kemampuan public speaking yang baik, kemampuan pendekatan mengenal secara psikologi, serta kemampuan SDM dan leadership yang baik. Maka tuntutan itu yang harus kita penuhin kepada anak dan kepada mahasiswa. Jadi komponen tadi terpenuhi, realitas dan sesuatu yang ideal. Selanjutnya yang ketiga, harapan atau keinginan. Harapan dan keinginan di lembaga-lembaga LPTK, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi pada umumnya berarti harapan-harapan banyak orang, harapan orang tua, harapan tinggi pada umumnya, harapan mahasiswa, harapan lembaga pada umumnya, sehingga ketika mereka terserap tinggi di dunia kerja, itu citranya baik buat perusahaannya dan buat perguruan tingginya.
Ketika citra sudah melekat, juga susah untuk merubahnya. Sekali orang menilai buruk, seumur hidup akan dipandang buruk, maka akan dianggap gagal selamanya. Yang selanjutnya, aspek-aspek pembentukan citra, yaitu yang pertama persepsi. Persepsi yaitu pengamatan, hasil pengamatan, dan pandangan itu akibat pengamatan terhadap unsur lingkungan. Unsur lingkungan yang dikaitkan dengan satu proses pemaknaan, di mana artinya individu memberikan makna terhadap seseorang, terhadap individu yang lain, atau terhadap lembaga atau perusahaan itu akibat rangsangan berdasarkan pengalaman persepsi mengenai stimulus yang muncul. Stimulus diakibatkan oleh kita, perusahaan atau lembaga, maka muncul persepsi. Yang kedua, wawasan atau pengetahuan atau komisi, yaitu suatu hal yang kaitannya berhubungan dengan daya nalar. Daya nalar seseorang, daya nalar publik, dan daya nalar masyarakat, serta pemikiran dari orang tersebut, dari orang yang memberikan persepsi itu. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi jelas. Akibat dari gambaran ini, maka kadang-kadang seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki kepercayaan atau pengetahuan terhadap objek yang disampaikan, artinya wawasan atau pengetahuan dari masyarakat atau publik sangat menentukan tingkat persepsi baik buruknya persepsi terhadap kita. Yang ketiga yaitu motivasi, artinya citra juga terbentuk akibat motivasi setiap orang. Motivasi setiap orang menilai atau mempersepsikan sesuatu juga tergantung motivasi-motivasi yang muncul dari mereka, karena motivasi setiap orang tidak pernah sama untuk melihat dan menilai sesuatu. Yang keempat yaitu sikap, adanya kecenderungan bertindak, kecenderungan berpersepsi atau berpikir, dan merasakan banyak hal dalam menghadapi objek atau ide atau situasi atau nilai tertentu terhadap satu hal, terhadap orang, terhadap lembaga, atau terhadap perusahaan. Selanjutnya, cara mempertahankan citra baik agar tetap menjadi bagian dari diri kita, yaitu yang pertama, merubah penampilan. Kalau untuk diri sendiri, artinya adalah memperbaiki penampilan Anda ketika Anda dinilai bagus, sehingga memang selalu ada konsep orang yang beruntung itu adalah ketika kehidupan, ketika pribadinya, ketika dia lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya, atau besok lebih baik dari hari ini, dan lusa lebih baik dari hari esok. Penampilan dijaga terus dan dibenahi atau diperbaiki. Kalau untuk lembaga, penampilan tidak hanya faktor X yang terlihat rapi, tapi secara keseluruhan yang bisa memunculkan atau memotivasi publik atau masyarakat untuk menilai Anda pantas untuk diberikan kualitas seperti yang saat itu dinilai. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan banyak orang. Berkomunikasi dengan banyak orang adalah yang memberikan penilaian itu adalah publik Anda. Maka berkomunikasilah sebaik mungkin dengan publik tersebut. Untuk lembaga berarti publiknya internal dan eksternal. Internal itu dimaksudkan dikomunikasikan, disosialisasikan berbagai aturan SOP yang akan membuat citra itu tetap bertahan. Maka berikan layanan sedemikian rupa. Layanan itu juga dalam bentuk komunikasi. Selanjutnya yang ketiga, mempromosikan diri secara formal melalui iklan, melalui media, tetapi tanpa disadari iklan yang paling luar biasa itu adalah membuat penilaian publik kita.
tadi menjadi positif terhadap kita, maka tanpa disadari mereka menjadi media iklan yang bergerak ke penjuru bumi tanpa membutuhkan biaya sepersen pun. Mereka mempublish itu menjadi perantara kita. Jadi beruntung lembaga ketika mampu memberikan layanan terbaik sehingga publik internal dan eksternalnya merasa puas atau meyakini kualitasnya, maka mereka akan menjual kualitas itu kepada orang lain tanpa diminta oleh lembaga tersebut. Yang keempat ada menjaga reputasi. Reputasi yang sudah terbentuk berarti dijaga sedemikian rupa. Kalau reputasi kita adalah penghasil, misal LP3 penghasil guru yang baik, maka yang muncul lulusan kita itu adalah lulusan-lulusan yang memiliki kriteria dan harapan sekolah. Selanjutnya ada beberapa jenis citra menurut Frank C. Clear, yaitu yang pertama the mirror image atau citra bayangan. Artinya adalah citra bayangan ibarat kaca atau cermin, seakan-akan muncul pantulan diri kita di depan. Artinya itu bukan diri kita yang sebenarnya, tapi itu bisa kita jadikan sebagai bahan, sebagai data untuk memperbaiki yang di sini. The mirror image bisa dimanfaatkan oleh sebuah lembaga sebesar apapun untuk menjadi data, memperbaiki atau mengolah atau diolah kembali menjadi sesuatu yang membuat citra kita menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kedua, the current image atau citra yang berlaku. Artinya adalah ia citra terbentuk sedemikian rupa di tengah masyarakat atau publik itu akibat stimulus-stimulus yang selama ini waktu per waktu terjadi. The current image itu indikasinya cenderung lebih negatif. Yang ketiga, the weighted image atau citra yang diharapkan. Citra yang diharapkan itu ada di step yang lebih tinggi, sementara citra kita sekarang ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kita capai, ini menjadi step bagaimana untuk sampai ke sana, jadi ada positifnya. Biasanya citra yang diharapkan lebih baik daripada citra yang ada. Selanjutnya, citra perusahaan. Citra dari sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi secara keseluruhan, bukan bagian pembagian, tapi justru karena bagian sekecil apapun, kalau tidak dianggap penting, kadang-kadang yang bagian ini justru menjatuhkan image perusahaan atau lembaganya secara keseluruhan. Apakah itu bentuknya produk, layanan jasa, dan sebagainya macam, karena dari titik A sampai Z semua harus diperhatikan, karena bagian per bagian itu mengindikasikan citra lembaga secara keseluruhan. Image perusahaan yang terbentuk dari banyak hal seperti sejarah ketika kinerja perusahaan, stabilitas keuangan, kualitas produk, kualitas manusianya, kualitas layanan, semuanya sarana dan prasarananya juga. Selanjutnya citra majemuk, dan yang terakhir current image atau citra yang baik atau buruk. Materi yang terakhir yaitu manfaat citra bagi perusahaan, yaitu meningkatkan daya tarik perusahaan, selanjutnya meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, selanjutnya menghemat biaya, dan keempat daya saing jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang mantap, dan yang terakhir menjadi perisai selama masa krisis. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.